Alhamdulillah telah kita selesaikan bacaan surah Al-Hajj ayat 60 hingga ayat 62. Alhamdulillah ini satunya 2. Nanti bisa sesinya mungkin lebih diluaskan lagi insyaallah. Nanti ada faedah dari itu. Baik, kita awali tafsir ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, dzalika, demikian itulah, wa man, dan barang siapa aqaba, yang dia membalas, bimithli, dengan yang serupa, mas bagaimana apa, uqiba bihi, ya, sebagaimana dia dijahati atau disakiti atau dizalimi, thumma bughiya alaihi, kemudian dia disakiti lagi, dia ditindas lagi, la yansurannahullah, maka sungguh pasti Allah akan menolongnya. Di sini ada lam taukid, masih tambahkan lagi dengan nun taukid takilah. Betul-betul pasti Allah akan menolong. Innallaha, sungguhnya Allah, la'afuwun, sungguh Allah maha memaafkan, ghafurun, lagi maha mengampuni. Ini masih berkaitan dengan keutamaan orang yang terzalimi. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu berkaitan dengan peristiwa hijrah, ya. Sebagian dalam ayat 58, 59, walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu, ya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, kemudian mereka diperangi, au matu, atau mereka yang meninggal dunia dalam rangka hijrah mereka itu, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan, maka pasti Allah akan memberikan mereka rezeki yang baik. Poin ini adalah tentang mereka orang-orang yang terzalimi. Apalagi mereka yang terzalimi karena menolong agama Allah. Orang yang terzalimi biasa saja, makanya yang dirampas haknya, dia pantas dan berhak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Apalagi orang yang dizalimi sebab menolong agama Allah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, dzalika, demikian itu, bi anna, bahwasanya, man juniya alaihi, ya, barang siapa yang disakiti, ya, wa dzulima, dan dizalimi, fa innahu, maka sejatinya dia, yajuzu, boleh bagi, yajuzu lahu, boleh baginya, muqabalatul jani, muqabalah itu membalas, al jani, orang yang berbuat jahat kepadanya, bimithli jinayatihi, ya, dengan yang serupa sebagaimana kejahatan yang dilakukan. Fa in fa'ala dzalik, maka jika dia melakukan itu, ini membalas sesuai dengan apa yang diperlakukan kepadanya, falaisa alaihi sabil, maka dia tidak dituntut, ya, atas perbuatan tersebut. Walaisa bimalum, dan dia ini bukan atau tidaklah tercela, ya, tidak dihina atau tidak direndahkan karena perilaku tersebut. Fa in bughiya alaihi, maka jika dia disakiti kembali, ba'da dzalik, setelah itu, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yansuruhu, Allah yang akan menolongnya, li anna mazlum, dikarenakan dia yang dizalimi. Sebagaimana perang Badar Al-Kubra, perang Badar yang besar. Karena sebelum perang Badar Kubra itu sudah ada crash, sudah ada gesekan-gesekan sebelumnya. Puncaknya adalah pada perang Badar Al-Kubra, saat Rasul dan para sahabat mencegat, ya, kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam hendak menuju Makkah. Nah, pencegatan itu hingga akhirnya berakhir dengan perang, itu bukan Rasulullah dan para sahabat yang mengawali, tapi itu adalah bentuk balasan, ya, sebagaimana di Makkah beliau dan para sahabat itu dirampas hak-haknya, ya, diboikot, ya, bahkan kalau istilah dagang di embargo, ya. Tapi ini kan masih dalam Makkah, itu diisolir, tidak boleh orang-orang terus membantu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka peristiwa itu sebagai bentuk balasan hingga akhirnya terjadi peperangan, dan tidaklah Rasulullah dan para sahabat tercela dalam peristiwa itu. Nah, apalagi statusnya apa? Mazlum, terzalimi. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ittaqu da'watal mazlum,
takutlah kalian akan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena saatnya tidak ada jarak antara dia dengan Allah Ta'ala, tidak ada hijab, tidak ada penutup. Ini bahkan tidak hanya bagi seorang muslim saja, termasuk kiranya seorang yang menzalimi orang yang kufur atau mungkin orang yang jahat, bisa jadi ya dia itu ditolong atau dibalas oleh Allah. Nah, fala yajuzu, maka tidak boleh an yubgha alaihi, tidak boleh orang yang membalas karena yang memenuhi haknya atau membalas keburukan daripada orang lain tadi untuk diberlakukan sebagaimana itu. Disebabkan annahu istaufa haqqahu, disebabkan orang yang melakukan serangan balasan, istilahnya ini, dia hanya istaufa haqqahu, memenuhi haknya atau mengambil haknya. Nah, sebagaimana hadis yang lain pula, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang datang untuk merampas hartaku? Apa jawab Rasul? Qatilhu, ini lawan dia. Ya. Kaifa in qatalani? Lalu bagaimana kalau dia sampai membunuhku? Fa anta syahid, engkau syahid. Lalu bagaimana jika aku yang membunuhnya? Qala huwa finnar, dia akan masuk neraka. Nah, ini kan bentuk mempertahankan hak, termasuk bagaimana maqasid syariah. Tujuan dari syariat itu adalah untuk menjaga 5 perkara. Hifdzun nafs, menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian menjaga kehormatan, menjaga an-nasl, menjaga keturunan. Ini maqasid syariat yang harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Yang jika ada di antaranya yang kita terancam, maka wajib bagi kita untuk melakukan pembelaan. Wa idza kana al-mujazi ghairahu, dan jika seorang itu al-mujazi ghairahu, yang membalas orang lain, bi isaatihi, dengan keburukannya, idza zulima ba'da dzalik, apabila orang yang membalas keburukan dari orang lain tadi, ya, dia dizalimi setelah itu, jadi melakukan pembalasan kemudian masih dizalimi lagi, nasarahullah, maka pasti Allah akan menolongnya. Falladhi bil asli, maka orang yang sejatinya lam yu'aqib ahadan, dia tidaklah menghukum atau tidaklah membalas seorang pun, idza zulima, apabila dia dizalimi, wa juniya alaihi, dan disakiti, fan nasru ilaihi aqrab, maka pertolongan Allah kepadanya lebih dekat. Maksudnya apa? Jika saja orang yang dizalimi lalu membalas kezaliman, kalau dia dizalimi lagi, dia pasti mendapat pertolongan dari Allah. Apalagi orang yang tidak sempat atau tidak sampai melakukan perlawanan, tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dan pertolongan lebih dekat kepadanya. Inna Allah, sungguhnya Allah, la'afuwun, sungguh maha memaafkan, ghafurun, lagi maha pengampun. Nah, inilah luar biasa nih ya, sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa pilihan, selalu seimbang. Ketika di paruh pertama tadi Allah menyebutkan tentang jaminan Allah bagi orang yang terzalimi bahwa Allah akan menolongnya, di sisi lain Allah Ta'ala masih membuka kedua tangannya untuk mengampuni siapapun yang mau, ya, untuk bertobat kepada Allah. Maka kalimatnya, sungguhnya Allah Ta'ala maha memaafkan lagi maha mengampuni. Yani ya'fu 'anil mudnibin, Allah memaafkan para pendosa. Fala yu'ajiluhum bil 'uqubah, sehingga Allah tidak menyegerakan hukuman bagi mereka. Wa yaghfiru dzunubahum, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Fayuziluha, maka Allah hapuskan dosa mereka. Wa yuzilu atharaha anhum, bahkan Allah menghilangkan athar, bekas atau pengaruh daripada dosa-dosa dari mereka itu. Nah, ini sebagaimana kisah yang masyhur tentang salah seorang di antara dahulu di masa Bani Israel, ya.
Ada orang yang telah membunuh 99 orang. Ya. Bagaimana bisa dia bertahan atau sampai membunuh 99 orang? Kenapa enggak dihukum oleh Allah ketika satu orang dia bunuh? Justru disinilah Allah hendak menampakkan rahmatnya bagi bahkan para pendosa ini. Adapun orang yang terbunuh, fa insyaallah ya, dia mendapatkan ganjaran dari Allah atau mendapatkan thawab dari Allah Ta'ala. Jika dia muslim tentu dia akan mendapatkan pahala syahid. Namun bagaimana dengan si pendosa ini yang telah membunuh 99 orang? Ya, bagaimana Allah biarkan dia sampai seperti itu? Mungkin orang akan mengatakan, loh, Allah itu tidak adil. Bagaimana bisa seorang yang telah membunuh sekian banyak orang kok masih hidup? Padahal itulah Allah Ta'ala menampakkan rahmatnya. Bagaimana ketika telah sampai angka 99 dia sudah punya keinginan bertobat. Namun ternyata ketika dia mencari sosok guru, sosok alim yang hendak menuntunnya untuk bertobat, ternyata salah. Mengatakan bahwa kamu tidak diterima tobat, kamu sudah membunuh sekian banyak orang, tidak akan diterima tobat. Dia kenakan menjadi 100. Nah, berarti kan bertambah dolimnya ya. Tapi ternyata Allah Ta'ala masih membuka kesempatan bertobat. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang alim yang lain, ya, dikatakan bahwa engkau masih diterima tobatmu selama engkau masih hidup. Pergilah ke kampung fulan, belajar di sana, beribadah di sana, karena di sana banyak orang-orang sudah kira-kira begitu. Sampai di tengah jalan Allah belum sempat kira dia bersujud, sekali sujud atau belajar doa ini doa itu, ya, hingga akhirnya datanglah dua malaikat, dua kubu malaikat itu, malaikat rahmat dan malaikat azab, yang hendak menjemput roh tersebut. Maka mereka berseru, ini dia ini ahli nar, tidak, dia ahli jannah, sudah bertobat. Hingga datanglah malaikat yang menyampaikan, ukurlah, hitunglah jarak antara dia dengan tempat maksiatnya dengan jarak dia antara tempat taubatnya. Mana yang lebih dekat, maka itulah tempatnya. Ketika dihitung, dia lebih dekat kepada jarak tempat dia bertobat, maka dia masuk ke dalam jannah. Inilah bentuk sifat dari Allah Ta'ala, afuwun ghafur. Allah itu maha memaafkan lagi maha mengampuni. Ya, fallahu falillah, maka milik Allah lah. Hada wasfuhu al-mustaqir al-lazim ad-dhati. Inilah sifat ya, al-mustaqir itu yang menetap, tidak pernah berpindah dari Allah. Al-lazim yang melekat terus. Bersifat memaafkan, ya, sifat mengampuni, ini sesuatu yang melekat pada Allah, tidak pernah terlepas. Beda dengan manusia, ketika hatinya mungkin lapang, mudah dimaafkan. Tapi ketika hati sudah dongkol, berat untuk memaafkan. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melekat pada zat Allah. Wa mu'amalatuhu li ibadihi fi jami'il awqat bil 'afwi wal maghfirah. Dan muamalah Allah, interak bahasanya ini. Muamalah Allah itu kan interaksi. Yang namanya muamalah itu kan terjadi secara intensif, gitu. Sebagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, intensif setiap hari. Maka muamalah Allah Ta'ala kepada hambanya dengan al-'afwu wal maghfirah, memaafkan dan mengampuni itu, fi jami'il awqat, itu terjadi di setiap waktu, bil 'afwi wal maghfirah, betul-betul Allah lapangkan ampunan dan maghfirahnya. Fayanbaghi lakum, maka pesan tersiratnya apa? Hendaklah kalian, wahai kaum mukminin, ayyuhal mudlimun, ayyuhal madlumun, wahai orang-orang yang terzalimi, al-majni alaihim, orang yang disakiti, an ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, hendaklah kalian maafkan, hendaklah kalian berlapang dada, ya, wa taghfiru, serta memberikan ampunan. Sebagaimana pada peristiwa hadithul ifki. Hadithul ifki itu peristiwa ketika ada fitnah besar terhadap sosok yang agung, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada satu peperangan, ketika Aisyah mendapatkan undian giliran untuk bersama Rasulullah. Ya, ceritanya panjang, intinya sampai di mana Aisyah ketika itu tertinggal dari rombongan Rasulullah. Karena beliau dimuliakan ketika perjalanan itu naik tandu. Di tandu dibawa oleh sahabat, dinaikkan ke unta. Jadi tidak ditandu jalan seperti raja-raja, itu enggak. Hanya untuk apa? Dinaikkan ke atas
unta. Jadi kan unta itu ada punuknya, ada punggungnya. Disitulah biasanya itu ada semacam apa itu? Ya pelana, tapi itu bentuknya ya tanduk tadi. Aisyah yang kali itu ringan, kecil, bobotnya tidak berat gitu. Maka dinaik kalau sahabat naik ke tempat itu. Nah, ketika di satu peperangan Aisyah sudah naik ke tanduk itu saat beristirahat ya bersama rombongan. Tiba-tiba mencari kalungnya ternyata jatuh. Akhirnya beliau pun keluar tanpa orang-orang sadar karena masih kondisi istirahat. Keluar mencari kalungnya di mana. Kembalilah beliau ke tempat sebelumnya beliau menyampaikan hajatnya. Akhirnya dapat kalung itu. Ketika kembali ternyata rombongan sudah tidak ada orang. Akhirnya beliau pun tetap tinggal di situ berharap bahwa nanti barangkali rombongan itu akan datang kembali. Tapi karena mereka merasa kayaknya tadi sudah naik dan bobotnya ringan kan, nggak merasa kalau ini ada. Akhirnya apa? Pergilah rombongan tersebut hingga tertinggal Aisyah di tempat itu sendiri. Ternyata masih ada satu lagi sahabat di belakang yang tertinggal. Sahabat itu di masa sebelum turun ayat hijab dia kenal, oh ini adalah Aisyah, istri Nabi. Maka dia tahu bahwa itu adalah istri Nabi, maka dia pun sama sekali tidak mendekat. Dia hanya berdiri di depannya karena tahu beliau ini tertinggal. Lalu jalanlah dia serahkan untanya kepada Ummu Aisyah. Sampai di Madinah itu dijadikan sebagai isu. Ya, hadits itu hanya berita bohong oleh kaum munafikin. Dan berita itu tidak hanya disebarkan oleh orang-orang munafik saja. Di antara kaum muslimin ada yang termakan. Sekarang bahasanya kabar hoax gitu ya. Termasuk di antaranya adalah pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Orang dekat. Ya. Hanya intinya ada sesuatu yang pembantu ini tadi. Nah, dia punya anak yang ada harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Rasul gitu ya, kira-kira begitu. Akhirnya dia turut menghembuskan fitnah. Padahal itu sekian, bukan cuma 1-2 hari. Itu ngalahin Ferdi Sambo kan. 1 bulan. Itu sudah Aisyah dalam kondisi sakit, semakin bertambah orang, itu dia nggak berani keluar, pasti ada sesuatu. Tambah. Itu 1 bulan belum turun wahyu hingga turunlah ayat yang membersihkan kehormatan Aisyah ya. Jadi surah Al-Ahzab ya. Yang intinya bahwa surah An-Nur, surah Al-Ahzab juga ada. Intinya bahwa Aisyah tidak sama sekali melakukan apa yang dikerjakan itu. Ya. Hingga ya satu halaman itu turun khusus untuk Aisyah. Dan diantara poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Abu Bakar mendapati salah seorang dari bawahannya yang terlibat menghembuskan isu palsu atau dusta tadi, dia sempat bersumpah tidak akan memberikan nafkah atau berikan upah apapun kepada si pembantu itu. Hingga turun ayat ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Ya, kan kalimatnya fa'fu wasfahu ya, maafkanlah, lapangkanlah dada kalian. Tidakkah kalian mau, tidak kalian ingin jikalau Allah mengampuni kalian? Ayat ini seakan langsung menembus dada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, betul. Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Tentu ya Allah, tentu aku mau untuk dimaafkan. Nah, ini poin pentingnya di sini. Abu Bakar dalam ini beliau terdolimi karena putri kesayangannya atau putrinya, bahkan istri Rasulullah dituduh berzina. Yang pantas jadinya kiranya untuk memberikan balasan kepada orang yang mendolimi. Namun Allah menyebutkan kalimat tadi untuk apa? Agar kita memaafkan, agar kita melapangkan dada kita. Nah, kira-kira begitu. Ya. Liyu'amilakumullah kama tu'amiluna ibadahu. Ini agar Allah bermuamalah kepada kalian, ini memaafkan kalian sebagaimana kalian bermuamalah kepada hambanya, yakni sebagaimana kalian memaafkan orang lain. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang mengislah, memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan berikan pahala untuk. Dalika yang demikian itu bi anna Allah, dikarenakan Allah yulijul laila fin nahar, Allah masukkan
malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, Allah masukkan siang ke dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir, dan bahwasanya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yani dzalikal ladzi syara'a lakum, ya, itulah zat yang telah mensyariatkan untuk kalian tilkal ahkam al hasanah al adilah, ya, hukum-hukum yang baik, al adilah, yang adil. Ya, disebut adil karena membalas hanya sebatas sesuai dengan apa yang diperlakukan. Nah, huwa hasanut tasarruf, dialah Allah Ta'ala zat yang sangat baik tasarrufnya. Tasarruf itu perilaku, perbuatan. Fi taqdirihi wa tadbirihi, dalam setiap ketetapan Allah dan juga pengaturannya. Alladzi yulijul laila fin nahar, Allah yang masukkan malam ke dalam siang, yakni yudkhilu hadza ala hadza, ini Allah masukkan malam ke dalam siang. Wa hadza ala hadza, Allah masukkan siang ke dalam malam. Fayatil lailu ba'da nahar, maka malam datang setelah siang. Wa bin nahar ba'da lail, ya, dan Allah datangkan siang setelah datangnya malam. Wa yazidu fi ahadihima, dan Allah tambahkan pada salah satu dari keduanya, ma yanqusuhu fil akhar, apa yang Allah kurangi dari yang lain. Tsumma bil aks, kemudian begitu pula sebaliknya. Fayatarattabu ala dzalika qiyamul fusul, maka dengan adanya pergantian siang dan malam, bahkan ketika malamnya dikurangi, siangnya ditambah, malamnya ditambah, siangnya dikurangi. Dengan demikian apa? Sempurnalah, ya, qiyamul fusul, perputaran musim. Jadi kan contoh misalkan nelayan, ya, mereka tahu kapan ini akan banyak ikan, ya. Dari apa? Pergerakan siang dan malam, dari pergerakan matahari dan bulan. Juga sebagaimana musim-musim ini, perhitungannya itu kita sangat tahu, ya. Kalau sudah masuk Ramadan berarti nanti matahari akan panas, ya, siangnya akan lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Kita dimudahkan oleh Ta'ala dengan pergantian siang dan malam ini. Nah, wa masalihul laili wan nahar, serta maslahat atau kebaikan malam dan siang. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Allati hiya min ajalli ni'amihi 'alal ibad, yang mana keberadaan siang dan malam, matahari dan bulan itu adalah di antara nikmat yang paling agung atas hamba-hambanya. Wa hiya minadh dharuriyati lahum, bahkan siang dan malam ini adalah bagian daripada kebutuhan primer mereka, kebutuhan primer manusia. Wa anna Allah, bahwasanya Allah sami'un, maha mendengar, yasma'u dhajijal aswat, ini Allah mendengar gemuruh, ya, suara-suara, ya, biikhtilafil lughat, dengan bahasa yang berbeda, bukannya bahasa manusia, ya, termasuk bahasa hewan ada sendiri, ya, bahasa jin ada sendiri, ya, bahkan mungkin tumbuhan, bahkan benda mati itu jangan kita kira tidak bergerak. Allah mengatakan apa tentang gunung itu, ya, tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, engkau mengira gunung itu hanya diam, padahal dia bergerak marras sahab, sebagaimana pergerakan awan. Semua adalah makhluk, ya, in kullu man fis samawati wal ardi, ya, bahwa tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin, bertasbih kepada Allah siapapun yang di langit dan di bumi, ya, wa man fihin, dan apa saja ada di antara keduanya tadi, di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dhajijal aswat, gemuruh suara-suara itu dengan berbagai bahasa. Ala tafannunil hajat, bahkan Allah mendengar berbagai hajat atau apa yang diinginkan oleh para hambanya. Basirun, lagi melihat, ini yara dabiban namlah, Allah melihat dabiban namlah, langkah semut as-sauda yang hitam, tahta sakhratis samma, di bawah batu yang hitam, fil lailid dhulma, di malam hari yang gelap, ya, sudah semut hitam di bawah batu hitam di tengah gelap malam. Allah tahu. Kama qala sawa'un minkum, sama, ya, sama saja di antara kalian, man asarral qawla, barang siapa yang
mengucapkan perkataan dengan sir, rahasia, sembunyi-sembunyi, wa man jahara bih, dan yang terang-terangan dalam mengucapkannya, wa man huwa mustakhfin bil lail, baik yang bersembunyi di malam hari, ya, wa saribun bin nahar, atau yang terang-terangan terbuka di siang hari. Dzalika, yang demikian itu, sahibul hukmi wal ahkam, dialah, ya, sang pemilik ketetapan, wal ahkam, Allah pula yang telah menetapkan berbagai hukum-hukum. Bi anna allaha huwal haq, semua itu Allah tetapkan, Allah atur untuk menunjukkan bahwa Allah lah al-haq, yang maha benar. At-tsabit, yang kebenarannya itu tsabit, tetap, absolut. Nah, alladzi la yazalu wa la yazul, yang kebenaran itu tetap ada, tidak pernah hilang. Al-awwal alladzi laisa qablahu syai', dialah Allah yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai', Allah yang terakhir, tidak ada yang setelahnya sama sekali. Kamilul asma'i was sifat, sempurna dalam nama dan sifatnya. Shadiqul wa'd, benar dalam janjinya. Alladzi wa'duhu haqqun wa liqa'uhu haqqun, Allah yang janjinya adalah benar, pertemuan dengannya adalah benar. Wa dinuhu haqqun, agamanya adalah benar. Wa ibadatuhu hiyal haqq, menyembah atau ibadah kepadanya adalah kebenaran. An-nafi'atul baqiyatu 'ala dawam, yang maha nafi'ah, yang maha memberi manfaat, al-baqiyah, yang maha tetap, 'ala dawam, ya, selamanya. Wa anna, dan sejatinya, ma yad'una, apa yang mereka seru, yang mereka ibadahi, min duni, dari selain Allah Ta'ala, minal asnam, baik itu berupa patung-patung, wal anda, tandingan-tandingan, minal hayawanat, baik itu dari hewan-hewan, wal jamadat, ataupun benda mati, huwal batil, semuanya adalah batil. Alladzi huwa batilun fi nafsihi, yang batil pada dirinya, wa ibadatuhu batilah, menyembah padanya adalah batil. Mengapa? Li'annaha muta'alliqatun, dikarenakan penyembahan kepada semua selain Allah Ta'ala tadi, muta'alliqah itu berpaku atau bergantung, bimutmahillin, dengan sesuatu yang mutmahil, itu yang akan binasa. Fanin, lagi akan fana. Fatabtulu, maka batillah atau batallah peribadatan kepada mereka itu, taba'an li ghayatiha wa maqsudiha, ya, taba'an itu mengiringi, ya, seiring dengan apa? Li ghayatiha wa maqsudiha, sebagaimana endingnya, akhirnya itu sama. Ya, mereka yang menyembah ini akan hancur, yang disembah pun juga hancur, ya, maka ini adalah sesuatu yang batil. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, huwal aliyyul kabir, dialah Allah Ta'ala al-ali, yang maha tinggi, al-kabir, yang maha besar. Kenapa ada dua sifat ini atau dua nama ini? Al-aliyyu fi dzatihi, ini Allah hendak menunjukkan bahwa Allah itu yang maha tinggi dalam zatnya. Fa huwa 'alin, maka dia yang maha tinggi, ala jami'il makhluqat, atas seluruh makhluk. Wa fi qadrihi, demikian pula dalam ketetapannya, maha tinggi. Fa huwa kamilus sifat, Allah maha sempurna sifatnya. Wa fi qahrihi, juga dalam qahar itu maknanya memaksa, artinya tidak ada yang bisa memaksa Allah, sebaliknya Allah yang menetapkan untuk makhluknya, tidak ada yang bisa memaksanya. Li jami'il makhluqat, bagi seluruh makhluk. Al-kabiru fi dzatihi, yang maha agung, yang maha besar dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, dalam nama dan sifatnya. Alladzi min 'azamatihi wa kibriyaihi, yang mana di antara keagungan Allah, wa kibriya, kibriya itu maknanya adalah sombong. Disebut sombong karena apa? Menunjukkan kebesaran. Ya, maka kibriya itu kata Allah adalah ridai, bajuku. Ya. Kibriya, sombong itu adalah bajunya Allah. Bukan karena sombong, kalau kita menganggap sombong orang itu karena gembede, ya. Tapi karena memang Allah itu besar, tidak ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah. Pantaslah jika Allah Ta'ala menyebutkan kebesarannya. Apa di antara kebesaran Allah Ta'ala itu? Anal ardha qabdatuhu yaumal qiyamah,
bahwa bumi ini ada di genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyamini. Bahkan langit-langit itu matwiyat, ya, itu akan digulung biyamini, di tangan kanan Allah, hanya di tangan Allah. Wa min kibriyaihi, dan bahwa di antara keagungan Allah Ta'ala anna kursiyyahu wasi'as samawati wal ardh, bahwasanya kursinya Allah, ya, itu seluas langit dan bumi, bahkan meliputi langit dan bumi. Wa min 'azamatihi wa kibriyaihi, dan di antara keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala anna nawasil ibad biyadihi, bahwa ubun-ubun, ya, ubun-ubun setiap makhluk itu ada di tangan Allah. Kenapa disebut nawasi? Kenapa tentang ubun-ubun? Karena pusat dari sensor kita semuanya. Saraf itu ada di mana? Di otak, jadi. Ya, kalau misalkan seorang itu sudah, ya, ada pendarahan di otak, itu sudah berat. Satu saja mungkin putus, itu bisa mengakibatkan saraf-saraf yang lain terganggu. Maka kalimat ini menunjukkan keilmuan Allah Ta'ala serta kuasanya Allah. Betul-betul ubun-ubun kita itu ada di tangan Allah. Fala yatasarrafuna illa bimasyiatihi, maka makhluk tidaklah mereka mampu bergerak, mampu berbuat apapun kecuali dengan kehendaknya. Wala yataharrakuna wa yaskunun illa biiradatihi, tidak pula mereka bergerak ataupun diam kecuali dengan kehendaknya. Wa haqiqatul kibriya, dan hakikat daripada kebesaran Allah Ta'ala itu allati la ya'lamu wa illahu, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala saja. La malakun muqarrab, tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Annaha kullu sifati kamalin, bahwasanya setiap sifat kesempurnaan, wa jalalin, keagungan, wa kibriya, keagungan atau ya kebesaran, wa 'azamah, dan keagungan, fahiyat thabitatun lahu, itu semuanya adalah tetap bagi Allah. Walahu min tilka sifati ajalluha wa akmaluha, dan milik Allah dari sifat-sifat sempurnaan tadi yang paling mulia dan paling agung. Wa min kibriyaihi, dan di antara kebesaran Allah annal ibadati kullaha, bahwa ibadah semuanya itu as-sadirah, yang datang min ahli as-samawati wal ardh, yang datang dari penduduk langit dan bumi, kulluha al-maqsudu minha, maksud dan tujuan semua dari ibadah penduduk langit dan bumi itu adalah takbiruhu wa ta'zimuhu, adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ijlaluhu, memuliakan Allah, wa ikramuhu, mengagungkan dan memuliakan Allah. Walihada, oleh karenanya, karena takbir adalah kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syiaran, menjadi syiar lil ibadatil kibar, bagi ibadah-ibadah yang agung. Ya. Kas-shalah, sebagaimana Rasulullah ya, kita sholat oleh dengan takbir, setiap gerakan perpindahan dengan takbir. Belum lagi nanti ketika kita sholat id, 7 kali, bahkan di awal 5 kali setelahnya, bahkan sebelum itu ya takbir juga. Sebelum sholat id ada apa? Takbiran. Takbiran itu masya Allah, betul-betul kita rasakan apa? Ya, suasana syiar itu hadir. Ya, meskipun bentuk takbiran itu kan tidak wujud kita sholat atau kita gerakan apa di, hanya bertakbir, tapi sebenarnya itulah pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita merenungi bahwa kita ini hanyalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah merendah di hadapan Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian masyaallah hadirin, kajian pada kesempatan kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.